Rivalitas antara Indonesia dengan Vietnam memang terus terjadi sampai kini. Rivalitas itu semakin panas saat kedua tim dilatih oleh dua orang Korea, yakni Shin Tae-yong dengan Park Hang-seo. Kini meski Park Hang-seo sudah keluar, namun rivalitas antara Indonesia dengan Vietnam tetap berlangsung. Terbaru, untuk memanas-manasi Indonesia, salah satu media Vietnam memberikan pernyataan kontroversial. Mereka menyebut jika skuad Garuda adalah tim terlemah di ajang Piala Asia. Sesuatu yang membuat Shin Tae-yong tak terima dan mencoba membuktikan timnas Indonesia tak seburuk dengan apa yang dibayangkan. Ya, setelah menunggu selama 15 tahun lamanya, Indonesia akhirnya kembali bermain di Piala Asia. Kesempatan itu didapatkan setelah skuad Garuda finish di urutan runner-up terbaik dari beberapa grup kualifikasi. Tentu sebuah hasil yang sangat membanggakan. Apalagi lolosnya Indonesia juga dibarengi dengan kemenangan atas Kuwait yang saat itu menjadi tuan rumah, di mana saat itu Indonesia menang dengan skor 2-1. Dua gol itu dicetak oleh Mark Klok melalui tendangan penalti dan sepakan kaki kiri Rahmat Irianto. Setelah dipastikan lolos, Indonesia berpeluang besar untuk menghadapi raksasa-raksasa Asia. Apalagi mereka juga berada di pot keempat, yang merupakan pot terendah jika dibandingkan dengan pot lain. Hasilnya Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan negara sesama Asia Tenggara, Vietnam. Jepang tentu menjadi ujian berat bagi timnas, namun lupakan dulu Jepang, karena menariknya Indonesia kembali bertemu dengan Vietnam. Ya, negara yang terletak di semenanjung Indochina itu seperti tak mau jauh dengan timnas. Bagaimana tidak? Selain sudah sering bertemu di ajang Piala AFF, mereka juga kembali bertemu di ajang Piala Asia. Bahkan sebelum ini, kedua negara juga sempat bertemu di babak kualifikasi Piala Dunia. Waktu itu Vietnam boleh berbangga, karena dalam dua pertemuan, mereka selalu menang saat melawan Indonesia. Của Xuân Trường có truyền tới cảm giác Dengan kemenangan yang sudah sering didapatkan oleh Vietnam, membuat media mereka merasa jumawa. Terbaru, media The Tao 247 memberikan sebuah rilis jika Indonesia terlalu memiliki target tinggi di Piala Asia nanti. Bahkan untuk mencapai target tersebut, timnas sampai melakukan naturalisasi pemain. Sesuatu yang langsung membuat media tersebut mengejek Indonesia dan menganggap skuad Garuda adalah tim terlemah di grup D. Masuk akal memang, karena secara ranking Indonesia memang menjadi yang terendah. Namun bukan tidak mungkin mereka mampu memberikan kejutan saat melawan Vietnam atau bahkan saat melawan timnas Jepang. Soal rilis media tersebut, Shin Tae-yong menanggapinya dengan santai. Dirinya menyebutkan jika grup D adalah grup berat yang harus dihadapi oleh Indonesia. Tapi ia berjanji akan membawa Indonesia bermain sebaik mungkin. Grup kami memang tidak mudah. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%. Tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat waktu melawan mereka, kata Shin Tae-yong pada laman resmi AFC. Di sisi lain, itu bukanlah hal pertama kali dilakukan oleh media Vietnam. Karena beberapa waktu yang lalu, mereka juga memberikan rilis jika Indonesia adalah anak emas FIFA. Itu terjadi karena Vietnam tak terima saat Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Padahal sebelumnya, Indonesia sudah dianggap gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, yang akhirnya dimainkan di Argentina.
Sementara itu, Piala Asia sendiri akan dilangsungkan Januari nanti. Dalam matchday pertama, Indonesia akan menghadapi Irak. Vietnam akan menjadi tantangan selanjutnya, sementara Jepang bakal menjadi lawan terakhir. Soal peluang lolos ke fase gugur, Indonesia sejatinya memiliki peluang yang cukup besar. Karena di Piala Asia nanti, tim peringkat 3 terbaik masih bisa lolos ke babak 16 besar. Sehingga peluang itu harus dimanfaatkan oleh timnas. Kuncinya satu, yakni Indonesia harus meraih kemenangan minimal 1 kali. Jika kalah, mereka tidak boleh kalah telak. Karena agregat gol juga dihitung untuk menentukan yang berhak lolos ke fase berikutnya. Kini menarik dinantikan soal kiprah timnas di Piala Asia nanti. Yang terpenting untuk saat ini adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin, terutama mental, karena Indonesia sering lemah jika berbicara tentang mental. Selain itu, Shin Tae-yong juga harus menemukan cara bagaimana mengatasi kekurangan Indonesia, terutama di sektor lini depan. Jadi itulah reaksi Shin Tae-yong saat Indonesia diejek oleh media Vietnam.